3 bulan pakai Xiaomi 14T Pro itu rumit. Yes, ini HP bagus, bahkan pakai banget. Tapi ada satu hal itu yang ngehambat banget, yaitu user experience-nya. Biar gue ceritain, let's check it out. Kalau kita adu-adu soal spesifikasi, ya Xiaomi masih menang. Dimensity 9300 Plus dengan kombinasi RAM 12GB, storage besar di harga bawah 10 juta. Jelas gak masuk akal dibandingin sama Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3 masih lebih tinggi. Yang bikin performa Genshin Impact mau main settingan high plus 60 FPS 1 jam full. Bah, ini konsisten banget dan masih relatif panasnya yang masuk akal. Tapi itu semua berubah ketika gue update ke HyperOS 2, di mana masalah muncul. Emang sih angka Antutu benchmarknya itu naik, tapi ketika gue main MLBB aja, push rank 4 match, itu FPS drop sering banget berasa. Dari 119 turun ke 80 FPS, padahal posisi game boosternya udah nyala. Dan gue ngerasa sekarang sedikit lebih panas. Gue berharap banget bisa di-fix segera lewat software update mendatang, karena ini ngeganggu dan menurut gue deal breaker. Tapi kalau misalkan kalian tengok, Bang, untuk performa harian apakah ngefek? Sejauh ini ya aman-aman aja. HyperOS 2 memang bisa lebih mulus, berasa seamless. Dan kalau misalkan kalian ngomongin tangkapan GPS ini akurat, tangkapan signal juga bagus, gak pernah ada komplain. Mau ngedit dan render di HP juga oke-oke aja. Hanya kestabilannya aja sih ke performa game-game berat. Apakah user Xiaomi 14T Pro di sini ada yang mengalami seperti itu setelah update HyperOS 2? Coba komen di bawah supaya gue tahu, guys. Ngomongin soal software ya udah pasti seputar HyperOS yang menurut gue jadi deal breaker, karena gue ngerasa user experience itu penting banget bikin user betah atau enggaknya. Ya, di 2 bulan pertama gue ngerasain keyboard bisa hilang ketika buka app drawer. Gak sampai di situ aja, ketika buka app drawer juga tampilannya kadang gak full. Dan untuk aplikasi notification get apps yang ditampilin itu rata-rata selalu pinjol, jadi agak bikin risih. Ditambah aplikasi get apps-nya pun nampilin iklan. Iya, masih ada iklan tapi khusus di aplikasi get apps aja. Nah, bulan Desember kemarin gue update ke HyperOS 2 tanpa panjang pikir. Ternyata ini nggak jadi solusi karena masih ada bug. Terutama ketika gue buka lock screen-nya, notification-nya itu ada yang hilang, ada yang kecil. Bahkan ketika mau pindah dari control center ke notification center, itu sekarang jadi lebih ribet. Menurut gue kayak kurang aja. Memang dalam segi user experience-nya makin mulus seperti yang gue bilang tadi, tapi tetap bug-nya tuh ada. Dan kalau kita ngomongin soal panjang-panjangan software update, ya oke lah, HP ini terima 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch. Tapi menurut gue tuh rasanya masih gimmick, karena terima update cuma 2 bulan sekali, jadi masih kurang rutin. Walaupun memang ada satu hal yang harus gue apresiasi Xiaomi, ngasih AI-nya tuh komplit banget. Iya, ada circle to search yang kepake banget, generative fill, bahkan interpreter, note summary, semuanya ada. Mantep banget. Tapi ya itu sih, user experience-nya. Banyak yang ngeluhin kalau baterai di HP ini tuh boros. Ya sebenarnya gue nggak bisa bilang kayak gitu sih, karena setiap orang punya penggunaan yang berbeda-beda. Tapi ketika gue coba pakai push rank dengan koneksi WiFi seharian, bisa dapat screen on time 4 jam 30 menit, dan itu masih ngisain baterai 15%. Terus ketika gue coba gaming, sosmed dengan santai aja gamingnya, bisa dapat SOT 7 jam. Dan ketika gue pakai di kondisi outdoor yang lebih menantang, dimana gue memerlukan koneksi seluler data, narik data, itu pasti ada ekstra konsumsi baterai. Terus brightness adaptif, dipakai sekali push rank, terus dipakai navigasi yang banyak, sosmed, chatting, bisa dapat SOT 5 jam 46 menit, yang menurut gue ini masih awet. Bahkan setelah update ke HyperOS 2 pun nggak ada pengurangan, jadi masih nggak ada masalah. FYI, semua fitur-fiturnya gue mentokin buat nikmatin semuanya. Masa ditahan-tahan dengan HP sekencang ini? Lanjut ngomongin soal charging, ini sih gue suka banget. Emang 120 watt bukan yang paling ngebut, tapi gue apresiasi ketika ada HP yang bisa bikin baterai penuh dari angka 2-100% dalam waktu 28 menit, ditambah brick chargernya masih di-include. Harus tepuk tangan. Ditambah ada satu fitur yang nggak dimiliki semua HP flagship, yaitu support 50 watt wireless charging. Dengan catatan emang wireless padnya mesti beli terpisah, terus mesti colok pakai brick dan kabel charger bawaannya. Tapi ketika gue coba menggunakan wireless pad dan semuanya bawaannya, ngecharge dari angka 5-100% cuma makan waktu 50 menit. Dan nggak sampai di situ aja. Untuk wireless pad chargingnya itu ada fan, jadi bisa bikin HP ini tuh anget-anget doang. Gokil sih. Baterai charging gue dimanjain abis. Mantep. Gak ada komplain.
Nah, ngomongin soal kualitas layar di HP ini tuh menurut gue TCG, tajam, cerah, gonjreng. Nah, fitur-fiturnya menurut gue ya fleksibel lah ya. Refresh rate 144 Hz bisa dipaksa ke semua aplikasi, walaupun ya tetap menurut gue agak gimmick karena yang kelihatan cuma 120 Hz, tapi tetap mulus kok, jangan salah paham. Terus ngomongin soal adaptive color tone-nya itu ngebantu banget karena layarnya bisa menyesuaikan warna lingkungan sekeliling supaya mata nggak cepet capek. Always on display, ini yang paling penting bisa nyala terus, bisa kalian custom. Tapi ada dua hal yang menurut gue rasanya kurang di bagian layar. Pertama, fingerprint. Emang udah ada di dalam layar, tapi performanya kurang konsisten. Kadang bisa cepat, kadang bisa lama. Terutama ketika mau unlock menggunakan third party apps yang memerlukan fingerprint, itu lama banget untuk authenticate biometriknya. Dan kalau misalkan tangan ada sedikit basah keringetan, unlock itu lama. Jadi mesti dilap dulu biar bersih, baru gampang masuk. Kedua, untuk resolusinya sayang banget gak bisa diturunin ke Full HD+. Jadi kalau misalkan kalian pengen menghemat baterai, ya solusinya mesti nyalain battery saver. Sisanya dalam segi touch sensitivity asli gua suka banget berasa HP gaming karena sat mulus banget, gak ada delay. Multitask pun juga aman, jadi kalau misalkan kalian pengen main game face-to-face udah aman banget. Dan ngomongin soal screen protector, ya gua agak kecewa sih karena ya cepet baret dan agak cepet ngeden. Jadi saran gua kalau misalkan kalian mau lebih aman, modalin tempered glass. Jadi ya screen protectornya dicopot, ganti tempered glass biar lebih aman. Dan jangan lupa kalau misalkan diganti tempered glass, fingerprint under display-nya diregister ulang supaya sama cepatnya. Jujur, susah banget untuk gak suka dengan kualitas kamera di HP yang satu ini, kecuali minusnya lensa periskop. Ya, hanya ada lensa telephoto lens dengan focal length 60mm yang menurut gue hanya cocok untuk foto-foto orang atau portrait dalam kondisi cahaya cukup. Ya, karena kemarin ini gue sempat bawa ke konser dan coba pakai 10 kali digital zoom, proses capture-nya itu lama banget, jadi sering ketinggalan momen dan fokusnya susah di cahaya remang-remang. Alhasil pas foto di zoom in dikit, kelihatan blurnya, highlight ambur, grainy, dan kalaupun fokusnya dapat, detail tajamnya itu berasa sharpening kayak cat air. Tapi kalau sekedar foto-foto orang, gue suka banget nyalain fitur Leica Black and White-nya itu cakep. Iya, tajamnya nggak berlebihan, tone warnanya tuh Leica banget, highlight-nya masih dapet, sampai ke foto-foto pemandangan juga, dynamic range-nya konsisten, warna bagus. Hanya aja emang di lensa ultrawide menurut gue perbedaannya ada berasa 11-12 karena ada beda bukaan cahaya. Dan ngomongin soal perekaman video, ya ini yang jadi masalah karena ketika pindah lensa ultrawide, primary lens, itu berasa kurang mulus, berasa kurang HP premium. Iya, jadi kayak masih kurang aja. Tapi kalau ngomongin soal kestabilan, ya ini sedikit lebih baik ketimbang di Xiaomi 14T kemarin karena nggak terlalu berasa jitarnya. Kecuali untuk kamera depannya, ya ini masih ada berasa sedikit sih karena wajar menggunakan IIS. Tapi kalau misalkan kalian pengen foto-foto, jelas Xiaomi 14T Pro ini jadi solusi yang pas, apalagi pengen Leica yang versi murah. Oke guys, setelah 3 bulan menggunakan Xiaomi 14T Pro sebagai daily driver Android, menurut gue ya ini pilihan bijak yang bisa kalian buat kalau pengen nyari smartphone yang premium tapi nggak rela bayar harga 2 digit. Ya, karena posisinya itu ada di atas premium mid-range tapi di bawah flagship. Ada di tengah-tengah. Kekurangan 2 hal yang menurut gue jadi deal breaker selama gunain. Pertama, di bagian HyperOS 2 yang masih banyak bug, dan kedua, performa yang masih kurang stabil ketika digeber gaming. Solusinya, kalau misalkan kalian pengen ngebet banget beli Xiaomi 14T Pro, ya jangan diupdate ke HyperOS 2 dulu. Tahan aja di sana sampai paling nggak beberapa bulan setelah update fix. Tapi ya gue nggak tahu juga sih apakah kalian device-nya akan kena penurunan performa kayak gue atau nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan kalian adalah user Xiaomi 14T Pro dan udah update HyperOS 2, coba komen di bawah buat yang lain yang lagi ragu, jadi dapet jawaban. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan kalian terbantu, jangan lupa like-nya, share, subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always guys, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you.